lagi di Wagomu Japanese Class, masih bareng Manda. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing lagi membahas tentang Jepang ya teman-teman. Di sini Manda akan ambil satu topik yang pastinya menarik nih buat kalian yang mungkin terobsesi sama negara Jepang. Kira-kira ada nggak nih di antara kalian yang pengen banget tinggal di Jepang? Mungkin kalian terinspirasi dari video game, atau dari anime, dari manga mungkin, atau kalian sempat lihat kayak ada di drama-drama Jepang, atau mungkin di film-film Jepang bahwa Jepang tuh indah banget ya. Kalau kita lihat dari sisi kayak area-area yang masih asri kayak Kyoto, ada kuil-kuil yang bener-bener ambience-nya tuh bikin damai mungkin ya. Terus kalian melihat betapa cantiknya bunga sakura dan lain-lain tuh kayak bikin kalian pengen banget tinggal di sana. Ya sama, aku juga bener-bener pengen sih sebenarnya tinggal di sana, tapi mungkin bukan buat kerja, tapi buat liburan gitu kalau Manda pribadi ya. Dan di sini tuh akan ada beberapa fakta-fakta ya guys yang akan aku bongkar tentang Jepang buat kalian. Jadi sebelum kalian punya cita-cita pengen tinggal di Jepang, kalian harus tahu dulu beberapa fakta yang mau aku share berikut ini. Pantengin videonya sampai selesai ya. Oke, kita masuk ke fakta yang pertama ya. Aku mau cerita di sini, teman-teman tahu nggak kalau ada beberapa dari orang-orang Indonesia yang bekerja di Jepang yang ternyata mengalami cultural shock yang lumayan nih efeknya ya. Oke, mungkin ada beberapa yang adaptif. Jadi ketika pindah ke Jepang itu bisa menyesuaikan diri dengan culture di sana. Tapi ketika ada beberapa orang yang mungkin jiwanya tuh lebih domestik, lebih suka tinggal di tempat asal ya. Jadi ketika mereka dipaksa untuk pindah ke sana, tinggal di sana, living life atau seikatsu di sana, wah ternyata cukup berat gitu teman-teman untuk mereka, terutama karena perbedaan budaya yang lumayan ya di antara Indonesia dan Jepang sendiri. Mungkin teman-teman tahu ya kalau di Indonesia ini kita lebih woles, lebih santai, bahkan beberapa orang Jepang yang tinggal di Indonesia pun bilang bahwa di Indonesia ini tingkat stresnya rendah sekali gitu. Jadi kayak wah asik ya tinggal di sini tuh bener-bener sumiasui, katanya sumiasui itu mudah hidup, mudah ditinggali Indonesia itu, dan memang tingkat stresnya jauh lebih rendah dibandingkan di Jepang. Mungkin perbedaan dari negara berkembang dan negara maju juga ya teman-teman. Jadi di sana tuh tingkat stresnya sangat tinggi, tekanan tinggi, budaya kerjanya juga wah lumayan sih, ini etos kerjanya memang sangat diperlukan ya kalau di Jepang tuh ya. Dan juga budaya bertetangga dan bersosialnya juga beda guys. Jadi kalau misalkan kalian ternyata tidak kuat nih dengan culture di Jepang, wah kalian harus benar-benar siap-siap dengan coping yang mungkin bisa kalian lakukan. Apa nih penyelesaiannya harus seperti apa ketika kalian udah tinggal di sana? Apa mungkin kalian tinggalnya mungkin bersama teman dari Indonesia biar tidak terlalu shock culture, atau mungkin di sana kalau kalian punya kenalan orang Jepang yang mungkin bisa apa ya istilahnya kayak membaurkan kalian dan lain-lain, mungkin kalian harus juga mencari penyelesaian untuk permasalahan shock culture ini. Tapi buat kalian yang adaptif, kalian nggak usah khawatir sih, kalian bisa lewatin apapun itu. Oke, fakta yang berikutnya teman-teman, fakta yang kedua adalah ternyata hidup di Jepang itu tidak seindah yang kita lihat di layar kaca teman-teman, atau di layar HP kita ya. Mungkin kalian pernah ngebayangin digaji pakai yen. Wow, mungkin itu kalau dikonversi ke rupiah tuh bisa 3 digit di depan gitu ya. Wah, memang sih, memang seperti itu. Jadi kalau kalian gajiannya pakai yen, kemudian kalian tinggalnya di Indonesia, auto sultan sih kalau menurut aku. Kalian bakalan bisa living life dengan mewah. Tapi teman-teman, kalian harus tahu, kenapa sih gaji di sana tuh besar-besar ya, dalam yen pun bahkan masih terhitung gede nih kalau misalkan dikonversi ke rupiah. Kenapa? Karena biaya hidup di sana pun ternyata memang mahal teman-teman. Seikatsu atau living life di Jepang juga memerlukan biaya yang cenderung besar atau mahal teman-teman. Jadi menurut aku sih berbanding lurus aja. Kalau misalkan di Indonesia kalian gaji mungkin so-so atau biasa aja, karena memang biaya hidup di Indonesia juga tidak sebesar yang kita bayangkan untuk tinggal di Jepang gitu loh guys. Jadi semuanya berbanding lurus aja kayak gitu. Cuman memang kalau kalian konversi ke rupiah dan tinggalnya di sini itu memang bakal jadi besar banget teman-teman. Nah selain itu aku juga bakal kasih perbandingan kayak harga-harga ya. Karena kalau di Indonesia kita masih bisa mendapatkan kayak kos-kosan atau makanan yang istilahnya tuh masih bisa dibeli dengan harga-harga yang bersahabat. Kayak kos-kosan masih ada yang 750 sebulan sampai dengan
dengan 900 mungkin, makanan satu porsinya masih ada yang 9 ribuan, 12 ribuan, sudah kenyang loh teman-teman. Tapi kalau kalian di Jepang, kalian bisa bayangkan nih, mungkin aku ambilnya nggak Tokyo ya, aku ambil perbandingannya Osaka aja. Dimana Osaka ini mungkin kalau kalian mau sewa apartemen gitu ya, misalnya sebulan kalian memerlukan biaya sekitar 30.000 sampai dengan 60 ribuan yen teman-teman. Jadi itu yang harus kalian keluarkan sebulan untuk biaya sewanya. Kemudian belum lagi untuk makan ya. Makan ini juga lumayan mahalnya di Jepang. Terus tahu nggak sih yang paling mahal di sana tuh bukan daging atau apa, tapi air putih. Air putih itu satu botol bisa 90.000 rupiah dulu kata dosen aku. Wah, lumayan mahal sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau sebulan dijumlah jambleh ini ya untuk biaya makan hidup, maksudnya makan tuh yang makan 3 kali sehari itu ya teman-teman, itu bisa 20 sampai dengan 25.000 yen. Mahal ya teman-teman. Ini takai kalau menurut aku ya, seperti itu. Kemudian biaya apa lagi ya? Jadi selain itu juga untuk hidup kan kamu juga harus membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Belum kamu juga harus bayar transportasi umum, benar nggak sih? Karena di sana juga udah jarang yang mungkin pakai kendaraan pribadi, mungkin kecuali yang memang banyak uang atau gimana. Tapi kalau untuk kerja rata-rata orang memilih transportasi umum seperti Shinkansen atau kereta cepat ya. Nah, kereta cepat ini kalau lagi rush hour kamu harus tahu ya, padet banget. Itu namanya kalian tuh didedet masuk ke dalam kereta sampai ditekan tuh sama si orang-orang keretanya. Kemudian pas pintunya ketutup, kalian tuh muka tuh bener-bener ada di jendela. Itu tuh bener guys. Jadi banyak juga yang udah merasakan, teman-teman aku yang ke Jepang, dan memang seperti itu. Kalau kalian lihat mungkin di anime atau di film-film, mungkinnya kayak naik kereta Jepang tuh kayak canggih banget nih, futuristik, modern gitu ya. Ternyata kalau lagi rush hour, wah itu udah yang namanya padat, kalian tuh pasti tersiksa banget guys naik itu. Dan untuk biaya transportasi umum mungkin bisa di kisaran 400 yen sehari mungkin kalian. Apalagi kalau jauh tuh kerjanya. Kalau kalian jumlahin tuh bisa lumayan dalam sebulannya. Nah itu tuh untuk Osaka yang UMR-nya 200.000. Nah bayangin gak sih kalau Tokyo itu kan UMR-nya 250.000 yen nih. Dan itu pun akan lebih mahal lagi apartemennya. Kalau di Tokyo bisa sampai 80.000 yen gitu. Bahkan ada yang lebih. Jadi teman-teman, biaya hidupnya kalau menurut aku memang sangat mahal seperti itu. Jadi tidak seindah yang ada di layar kaca teman-teman. Jadi kalian memang harus bener-bener living life-nya tuh harus penuh dengan perjuangan kayak gitu, apalagi untuk awal-awal ya. Nah teman-teman, kita lanjut ke poin berikutnya ya. Jadi fakta berikutnya tentang Jepang itu adalah kerja di sana ternyata sangat sulit, gak enak ya, dalam artian emang sulit lah kalau buat orang Indonesia gitu ya. Mungkin kita bisa langsung bandingin aja dari culture kerjanya yang jauh banget sama kita. Kalau di sini kita tuh asik ya, kerja tuh gimana ya, menurut aku karena mungkin budaya Indonesia tuh sangat kekeluargaan, berbaur, kita masih bisa bercanda-bercanda, terus masih bisa ngobrol-ngobrol santai, tapi kerjaan tuh kan beres ya tetap gitu kan. Nah kalau di Jepang tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi di sana tuh mereka benar-benar kibishi ya, kejam, serius, disiplin, benar-benar ketika lagi jam kerja udah mereka semua tuh fokus. Dan kalau kalian mau tahu, etos kerja orang Jepang itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang Indonesia. Kebayang nggak? Mungkin dari jam kerjanya aja di sana tuh ada budaya lembur ya, atau zangyo bahasa Jepangnya. Dan kalau misalkan bos kalian belum pulang, jangan harap kalian bisa pulang dengan enak gitu. Jadi sebelum bos kalian pulang, kalian nggak boleh pulang ya. Nah belum lagi ini teman-teman, kalau misalkan kalian terbatas sama kemampuan bahasa, kebayang nggak sih kalian bakalan dikucilinnya kayak apa di sana? Pasti seperti itu dong. Dan belum lagi atasan kalian yang misalkan punya ekspektasi apa sama kalian, kemudian kalian gak bisa menjalankannya, atau kalian juga harus selalu standby ketika atasan kalian tuh merequest atau minta sesuatu sama kalian untuk kalian lakukan, itu harus kalian lakukan. Dan biasanya tuh memang terjadi kesenjangan gitu sih untuk pekerja-pekerja asing. Mungkin kalau kalian lihat teman-teman kalian yang kerja di Jepang bawa-bawa iPhone, MacBook, kemudian pakai setelan yang rapi, barang-barangnya canggih-canggih, oke, itunya enak sih, tapi kerjanya nggak enak teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lengkapnya seperti apa sih nggak enaknya kerja di sana, kalian boleh tonton aja langsung video yang ini ya teman-teman. Kita masuk ke fakta yang terakhir teman, fakta keempat ya ini ya. Jadi nggak jarang juga orang yang sudah pindah ke sana mengalami kesepian. Kesepian ini nggak cuma judul lagu doang ya, tapi ternyata memang dialami sama manusia yang mungkin senang bersosialisasi gitu ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri budaya Jepang itu kebanyakan orang-orangnya mungkin lebih ke individualis atau lebih senang dengan nggak ganggu orang lah, karena di sana tuh memang ada boundaries masing-masing gitu loh, yang ada personal space mungkin bisa disebut ya. Jadi nggak bisa diganggu
oleh orang lain. Nah, budaya tersebut mungkin yang bikin orang sana tuh kesannya individualis mungkin. Padahal ada juga sih yang suka bersosialisasi atau nempel dengan apa ya, teman-temannya juga ada kayak gitu teman-teman. Tapi kita orang Indonesia tuh sangat suka bersama-sama gitu. Kita tuh orangnya apa ya, lebih ke kekeluargaan mungkin ya. Jadi senang untuk berteman, bersosialisasi, apa-apa tuh bareng-bareng. Nah, sedangkan kalau di Jepang mungkin kurang seperti itu gitu. Nah, itu jadi nggak jarang ya orang Indonesia yang merasa homesick, kangen sama culture di sini, kampung halaman di sini tuh kan beda banget gitu ya sama di sana gitu. Jadi kalau kalian udah punya cita-cita, udah masuk LPK, udah berangkat, terus tahu-tahu kalian nyesel ketika sudah berangkat, pengen pulang lagi kan sayang ya teman-teman. Jadi kan harus mempersiapkan juga dari sisi kesepiannya ini gitu. Entah bagaimana nih cara penyelesaiannya, apakah kalian cari teman di sana, cari sahabat karib, atau seperti apa, itu juga harus kalian pikirkan. Karena poin kesepian ini banyak dialami oleh orang Indonesia yang pindah ke Jepang, guys. Jadi be careful with that ya. Oke, so tadi ada 4 fakta ya. Jadi di sini aku bukan mau nakut-nakutin, bukan juga pengen bikin apa ya, bukan pengen bikin kalian mengurungkan niat kalian untuk ke Jepang, enggak juga ya. Tapi di sini aku pengen kalian lebih prepare. Terutama yang udah siap-siap banget pengen ke Jepang. Setelah dengar ini aku pengen kalian lebih mempersiapkan diri kalian. Misalkan untuk hal-hal psikologi seperti ini, karena aku yakin apapun masalahnya pasti ada penyelesaiannya seperti itu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang sudah pernah tinggal di Jepang juga boleh dong sharing di kolom komen ya. Mungkin ada pengalaman pahit ketika kalian lagi adaptasi tinggal di sana seperti apa sih, boleh di komenin di bawah. Atau jangan yang pahitnya aja deh, yang manisnya juga boleh. Silahkan di komen di bawah ya teman-teman ya. Dan semoga konten ini bermanfaat dan membuat kalian jadi lebih siap kalau mau tinggal di Jepang teman-teman, seperti itu. Dan kita akan bertemu lagi di video-video berikutnya. Aku Manda, arigato, mata ne, dadah.